Sebagai orang yang bekerja di bidang hak asasi manusia dan hukum selama lebih dari 20 tahun, tidak mungkin bagi saya untuk mengabaikan informasi, fakta, dan perkembangan situasi di Papua. Praktek advokasi saya yang bekerja di bidang HAM dan hukum membawa saya berinteraksi dengan komunitas warga, komunitas adat, berbagai organisasi keagamaan, dan anak muda di Papua yang menyampaikan berbagai peristiwa. Sebaliknya, tidak mungkin juga saya menyampaikan baik dalam bentuk tulisan, pembicaraan, di luar dari yang saya dapatkan. Kenapa? Karena terlalu banyak mata dan mulut orang Papua yang mengawasi dan menitipkan harapan kepada saya. Dengan kata lain, saya lakukan advokasi, pembelaan, dan kampanye atas apa yang menjadi cerita, derita, dan ancaman bagi mereka. Pada poin ini, saya ingin menegaskan bahwa sulit bagi saya untuk memfitnah dan berbohong atas kondisi Papua. Lebih dalam lagi, kerja-kerja advokasi saya dilakukan sudah dalam waktu yang lama sejak tahun 1999. Guru saya bernama almarhum Munir Said Talib, serta ada sejumlah nama lain di lingkungan Kontras. Melalui Kontras saya bertemu dan bekerja dengan organisasi lain, bahkan turut serta mendirikan organisasi advokasi HAM lainnya. Pertanyaannya, kenapa saya bisa begitu lama bertahan bekerja di bidang HAM? Padahal tuduhan dan fitnah kerap muncul. Jawabannya karena saya, Kontras, Fathia, dan banyak orang lainnya yang bertahan bekerja di bidang advokasi selalu menerapkan nilai dan metode kerja. Metode kerja ini berupa rujukan atas sumber peristiwa, sumber analisa, korespondensi dengan berbagai korban hingga memperjuangkan temuan untuk adanya pertanggungjawaban pelaku dan pertanggungjawaban negara. Metode ini dilakukan secara terus-menerus, konsisten. Itulah kemudian yang membuat kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM, mereka yang terancam menjadi korban, mereka yang memiliki gagasan yang sama bahwa Indonesia harus menghormati konstitusi, bahkan kepercayaan dari mereka yang terpaksa memahami HAM, mereka yang terancam karena agenda penegakan HAM. Konsistensi ini berdampak, meskipun berbagai kasus pelanggaran HAM tidak ada yang diselesaikan, apalagi yang di Papua. Kehadiran saya, orang atau organisasi yang bekerja di bidang HAM, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, setidaknya memberikan satu torehan bahwa solidaritas dan harapan harus tetap tumbuh di tengah gurun ketidakadilan bagi mereka yang dipaksa terus menjadi korban. Namun tidak sedikit pula konfrontasi dan penyajian data kami yang ditindaklanjuti oleh negara atau pengambil keputusan. Dari kerja advokasi hukum dan HAM, saya belajar baik secara non formal maupun formal dengan berbagai pelatihan, keterlibatan di berbagai acara internasional, nasional hingga lokal, sampai berbagai sekolah di tempat-tempat di mana HAM menjadi unggulan untuk dipelajari. Karena konsistensi pula saya diberikan berbagai penghargaan dari berbagai institusi di dalam dan di luar negeri atas kerja-kerja saya dan teman-teman yang lain.